Sebelum memaparkan hasil diskusi kami, perkenalkan. Bisa terjadi jika HAM tidak dihormati dalam kehidupan bermasyarakat. Jawaban yang kami dapat, jika HAM tidak dihormati dalam kehidupan bermasyarakat, dapat terjadi berbagai pelanggaran hak manusia, seperti kekerasan, ketidakadilan, dan hilangnya kebersamaan sesama masyarakat. Soal yang kedua, bagaimana kelompokmu menerapkan nilai-nilai Kristiani saat melihat temanmu dibully atau di nomor 1 tadi dijawab bahwa melakukan perlindungan secara fisik dan mental. Kira-kira menurut kelompok kalian apa saja hal-hal yang dapat dilakukan? Apa saja contoh-contoh perlindungan fisik dan mental tersebut? Apakah jawaban kami cukup memuaskan? Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya jawab. Kami akan membacakan hasil diskusi pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Alkitab mengenai martabat manusia? Pandangan Alkitab mengenai martabat manusia terkutip dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 yang berisi tentang manusia memiliki martabat yang tinggi karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pertanyaan kedua, mengapa pendapat kalau setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak? Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak karena pertama, pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Kedua, pendidikan dapat membantu mengembangkan potensi diri. Soal nomor 3, bagaimana cara kelompokmu menghormati hak teman yang berbeda pendapat di kelas? Cara menghormati teman yang berbeda pendapat di kelas yaitu tidak memaksakan pendapat diri sendiri, menerima pendapat teman yang lain, dan tidak memotong pembicaraan teman. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, bersalah. Kita masih berdiri dalam tinggal berdirinya kami depan. Pernyataan di atas adalah ketika
tidak diikuti atau dibarengi tanggung jawab dengan seimbang, tentu akan menimbulkan konflik. Karena hak dan tanggung jawab saling berkaitan dalam kepribadian setiap individu. Manusia atau HAM sejak lahir tidak dapat dicabut karena hak tersebut bersifat moderasi dan melekat pada setiap individu sebagai manusia sejak lahir. Soal nomor 3 yaitu sebutkan 3 contoh pelanggaran HAM yang sering terjadi. Saya izin bertanya, banyak pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah. Bagaimana menurut agama untuk sebagai alat mediasinya? Bagaimana terjadi itu bisa? Jadi menurut ajaran agama hal apa yang paling benar untuk menanggulangi hal tersebut? Mungkin menurut pendapat kelompok kami, untuk menanggulangi hal tersebut dapat di sekolah dapat dilaksanakan berupa sosialisasi dan juga penanaman nilai-nilai dan juga moral supaya para siswa dan juga masyarakat sekolah dapat lebih mengurangi lagi pelanggaran hak asasi manusia. Maksud kalian lebih menanamkan moral-moral etika gitu ya, lebih menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari yang namanya pelanggaran